Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Kaputri Tabi dengan NIM 230301500054 dari kelas PJKRB angkatan 23. Nah, di sini saya akan membahas materi tentang cedera ringan, cedera sedang, dan cedera berat. Sebelum kita membahas tentang materi tersebut, perlu kita ketahui bahwa cedera atau dalam istilah medis disebut dengan trauma adalah kerusakan fisiologis pada tubuh yang disebabkan oleh tekanan fisik secara langsung. Cedera dapat terjadi baik secara sengaja maupun tidak sengaja dan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk trauma tumpul, trauma tembus, luka bakar, paparan racun, dan asfiksia. Nah, secara umum, cedera dapat mempengaruhi berbagai bagian tubuh, termasuk tulang, otot, ligamen, sendi, kulit, atau organ dalam. Nah, beberapa jenis cedera yang umum meliputi patah tulang, dislokasi sendi, robekan, ligamen, luka bakar, memar, dan otak ringan. Nah, cedera dapat dikategorikan berdasarkan tingkat keparahannya menjadi 3 jenis, yaitu ringan, sedang, dan berat. Nah, cedera ringan ini biasanya tidak menimbulkan keluhan serius dan tidak secara signifikan mengganggu aktivitas sehari-hari atau performa atlet. Contoh cedera ringan, lecet atau memar, kerusakan minor pada lapisan kulit atau jaringan di bawahnya. Yang kedua yaitu cedera sedang. Nah, cedera sedang ini menunjukkan kerusakan jaringan yang lebih nyata dan dapat mempengaruhi fungsi serta performa individu. Nah, tanda-tandanya yaitu nyeri dan bengkak, adanya rasa sakit yang signifikan disertai pembengkakan akan area cedera. Gangguan fungsi, kesulitan dalam menggerakkan bagian tubuh yang cedera atau penurunan kekuatan otot. Yang ketiga yaitu cedera berat. Nah, cedera berat ini melibatkan kerusakan signifikan yang memerlukan intervensi medis intensif dan dapat menyebabkan kecacatan permanen jika tidak ditangani dengan tepat. Nah, gejala umumnya yaitu nyeri hebat, rasa sakit yang parah bahkan saat istirahat, pembengkakan dan memar ekstensif, bengkak dan perubahan warna yang luas di area cedera. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor penyebab cedera pada berbagai tingkat keparahan. Yang pertama itu cedera ringan. Nah, cedera ringan umumnya melibatkan kerusakan minimal pada jaringan tubuh dan sering disebabkan oleh kelelahan otot. Nah, otot yang lelah lebih rentan terhadap cedera karena kemampuan menahan tekanan berkurang. Jika aktivitas fisik berlebihan tanpa istirahat yang cukup, otot dapat bekerja melebihi kapasitasnya. Nah, yang kedua yaitu cedera sedang. Nah, cedera sedang ini biasanya melibatkan kerusakan lebih signifikan pada jaringan seperti robekan parsial otot atau ligamen. Nah, faktor penyebabnya yaitu kurangnya pemanasan dan peregangan, tidak melakukan pemanasan atau peregangan sebelum berolahraga dapat meningkatkan risiko cedera seperti cedera hamstring. Nah, yang ketiga yaitu cedera berat. Nah, cedera berat ini melibatkan kerusakan serius pada jaringan tubuh seperti robekan total otot atau ligamen dan dapat disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas. Nah, kecelakaan di jalan raya itu seperti tabrak mobil, sepeda motor dapat menyebabkan cedera serius pada pejalan kaki. Nah, olahraga kontak. Nah, olahraga yang melibatkan kontak fisik seperti itu biasanya di sepak bola atau basket. Nah, dapat menyebabkan cedera ligamen seperti cedera ACL.
Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang dampak yang ditimbulkan dari masing-masing cedera ini. Nah, cedera dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan seseorang, baik secara fisik maupun psikologis. Nah, berikut adalah beberapa jenis cedera beserta dampak yang ditimbulkannya. Yang pertama yaitu cedera otot strain. Nah, dampaknya itu menimbulkan rasa sakit mendadak, pembengkakan, dan keterbatasan gerak pada area yang cedera. Aktivitas fisik dapat menurun karena ketidaknyamanan dan kelemahan otot. Yang kedua yaitu kesleo atau sprain. Nah, dampak peregangan atau robekan ligamen yang menyebabkan nyeri, bengkak, dan ketidakstabilan sendi. Nah, kesleo yang tidak ditangani dengan baik dapat mengakibatkan masalah kronis dan meningkatkan risiko cedera tulang. Yang ketiga yaitu patah tulang atau fraktur. Nah, dampaknya itu rasa sakit yang tiba-tiba dan parah, pembengkakan, dan ketidakmampuan menumpu berat badan pada area yang cedera. Patah tulang memerlukan embolisasi dan waktu penyembuhan yang signifikan, serta dapat mempengaruhi mobilitas jangka panjang jika tidak ditangani dengan tepat. Nah, yang kelima yaitu dislokasi. Nah, dampaknya yaitu pergeseran tulang dari posisi normalnya pada sendi menyebabkan nyeri hebat, pembengkakan, dan deformitas. Dislokasi memerlukan intervensi medis segera untuk mengembalikan posisi tulang dan mencegah kerusakan permanen. Nah, selanjutnya yaitu adapun langkah-langkah penanganan yang tepat sesuai dengan tingkat keparahan cedera, yaitu penanganan cedera harus disesuaikan dengan tingkat keparahannya untuk memastikan pemulihan yang optimal. Nah, cedera yang pertama yaitu cedera ringan. Nah, untuk cedera ringan seperti kesleo atau memar, metode RICE dapat diterapkan, yaitu rest istirahat, hentikan aktivitas yang menyebabkan cedera untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Yang kedua yaitu ICE, yaitu es, kompres area cedera dengan es yang dibungkus kain selama 10-20 menit setiap 2-3 jam untuk mengurangi nyeri dan pembengkakan. Yang ketiga yaitu compression atau kompresi, balut area cedera dengan perban elastis untuk tidak terlalu ketat agar sirkulasi darah tetap lancar. Elevasi, tinggikan bagian tubuh yang cedera di atas level jantung saat beristirahat untuk mengurangi pembengkakan. Nah, metode ini efektif meredakan nyeri, mengurangi bengkak, mempercepat proses penyembuhan. Nah, yang kedua yaitu cedera sedang. Nah, cedera seperti dislokasi atau patah tulang memerlukan perhatian lebih. Embolisasi, hindari menggerakkan area yang cedera dan gunakan penyangga atau bidai untuk menstabiliskan posisi tulang atau sendi yang mengalami dislokasi. Kompres dingin, berikan kompres es pada area yang cedera untuk mengurangi nyeri pembengkakan. Pencarian bantuan medis. Nah, segera hubungi layanan darurat atau bawa pasien ke fasilitas medis terdekat untuk mendapatkan penanganan profesional. Nah, yang ketiga yaitu cedera berat. Nah, cedera kepala atau tulang belakang memerlukan penanganan khusus. Nah, penanganan cedera kepala jika seseorang mengalami benturan keras di kepala dan menunjukkan gejala serius seperti pingsan, kejang, atau keluar cairan dari hidung dan telinga, segera hubungi layanan darurat. Hindari memindahkan pasien kecuali jika benar-benar diperlukan. Nah, penanganan cedera tulang belakang. Jika dicurigai cedera tulang belakang, jangan menggerakkan pasien dengan segera cari bantuan medis. Embolisasi leher dan punggung sangat penting untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Nah, penanganan yang tepat sesuai dengan tingkat keparahan
cedera sangat penting untuk mencegah komplikasi dan memastikan proses penyembuhan yang optimal. Selalu konsultasi dengan tenaga medis profesional untuk mendapatkan penanganan yang sesuai. Nah, kita dapat simpulkan bahwa cedera dapat diklasifikasikan menjadi ringan, sedang, dan berat berdasarkan tingkat keparahannya. Nah, cedera ringan mencakup luka kecil, memar, keseleo yang dapat sembuh dengan perawatan sederhana. Cedera sedang meliputi patah tulang ringan, luka dalam, atau cedera jaringan yang memerlukan penanganan medis lebih lanjut. Sementara itu, cedera berat mencakup kondisi serius seperti patah tulang kompleks, cedera kepala, atau trauma organ dalam membutuhkan perawatan darurat. Nah, pemahaman mengenai tingkat cedera ini penting untuk meningkatkan langkah penanganan yang tepat serta mencegah komplikasi lebih lanjut. Nah, sekian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.